berpendapat bahwa akhir waktu sholat Isya adalah sampai waktu subuh. Namun perlu diketahui secara seksama bahwa sebenarnya dalam masalah akhir waktu sholat Isya terdapat perselisihan di antara ulama. Tentu saja untuk menguatkan pendapat yang ada, kita harus melihat dari berbagai dalil. Lantas merojikannya, mencari manakah pendapat yang terkuat. Ini berarti kita pun nantinya tidak hanya sekedar ikut-ikutan apa kata orang. Nah, berikut kami rangkum pembahasannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu perselisihan ulama mengenai batas akhir waktu sholat Isya. Pendapat pertama. Waktu akhir sholat Isya adalah ketika terbit fajar shodiq atau masuknya sholat subuh, tanpa perselisihan antara Imam Abu Hanifah dan pengikut ulama dari ulama Hanafiyah. Pendapat ini juga jadi pegangan ulama Syafi'iyah, tetapi kurang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Kemudian pendapat kedua, waktu akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Pendapat ketiga, waktu akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Ini waktu ikhtiari atau waktu pilihan. Sedangkan waktu akhir sholat Isya yang bersifat darurat adalah hingga terbit fajar. Waktu darurat ini misalnya ketika seseorang sakit lantas sembuh ketika waktu darurat, maka ia masih boleh mengerjakan sholat Isya di waktu itu. Begitu pula halnya wanita haid dan wanita nifas ketika mereka suci di waktu tersebut. Inilah pendapat ulama Hanabilah. Kemudian pendapat keempat, waktu akhir sholat Isya adalah pertengahan malam. Yang berpendapat demikian adalah Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Thawr, Ashabur Ra'yi, dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang terdahulu. Oh ya, untuk menyamakan persepsi kita harus pahami dulu bahwa waktu malam dihitung dari sholat maghrib hingga waktu subuh. Jadi jika misalnya waktu maghrib di daerah Anda jam 6 sore dan subuhnya jam 4 pagi, maka kira-kira pertengahan malamnya adalah jam 11 malam. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dalil. Dalil yang menjadi pegangan bahwa waktu akhir sholat Isya itu sampai terbit fajar shodiq atau masuk waktu subuh adalah hadis Abu Qatadah. Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrid atau meremehkan. Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Dalil lainnya lagi adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, suatu malam Nabi SAW mendirikan sholat atamah atau Isya. Sampai berlalu malam dan penghuni masjid pun ketiduran. Setelah itu beliau datang dan sholat. Beliau bersabda, sungguh ini adalah waktu sholat Isya yang tepat. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Hadis tadi menunjukkan bahwa tidak mengapa mengakhirkan sholat Isya hingga pertengahan malam. Jika sholatnya dikerjakan pertengahan malam, berarti sholat Isya bisa berakhir setelah pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwa boleh jadi waktunya sampai terbit fajar subuh. Sedangkan dalil bagi ulama yang menyatakan bahwa waktu akhir sholat Isya itu sepertiga malam adalah hadis di mana Jibril menjadi imam bagi Nabi SAW. Pada hari kedua, Jibril mengerjakan sholat tersebut pada sepertiga malam. Dalam hadis disebutkan, beliau melaksanakan sholat Isya hingga sepertiga malam. Adapun dalil bahwa waktu akhir sholat Isya adalah pertengahan malam dapat dilihat pada hadis Abdullah bin Amr. Waktu sholat Isya adalah hingga pertengahan malam. Juga dapat dilihat dalam hadis Anas, Nabi SAW mengakhirkan sholat Isya hingga pertengahan malam. Lalu pendapat mana yang lebih kuat? Di antara dalil-dalil yang kami kemukakan tadi, menunjukkan waktu akhir sholat Isya adalah hadis Abdullah bin Amr, yakni waktu sholat Isya adalah hingga pertengahan malam. Adapun berdalil dengan hadis Abu Qatadah dengan menyatakan bahwa waktu akhir sholat Isya itu sampai waktu fajar subuh adalah pendalilan yang kurang tepat. Karena dalam hadis tersebut tidak diterangkan mengenai waktu sholat. Konteks pembicaraannya tidak menunjukkan hal itu. Hadis tersebut cuma menerangkan dosa akibat seseorang mengakhirkan waktu sholat hingga keluar waktunya dengan sengaja. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis tersebut bukanlah maksudnya sampai sebagian besar malam berlalu. Tetapi maksudnya adalah sampai berlalu malam. Bisa bermakna demikian karena kita melihat pada konteks hadis selanjutnya, di mana Nabi SAW mengatakan, sungguh ini adalah waktu sholat Isya yang tepat. Dan tidak pernah seorang ulama yang mengatakan bahwa waktu afdol untuk sholat Isya adalah setelah lewat pertengahan malam. Nah, masih tersisa satu hadis lagi, yakni hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengakhirkan sholat Isya hingga pertengahan malam, kemudian beliau sholat. Hadis ini dapat dipahami bahwa waktu akhir sholat Isya adalah sampai pertengahan malam. Dengan mempertimbangkan pemahaman dari hadis Anas ini, maka kesimpulan yang terbaik adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau rahimahullah mengatakan,
Yang utama, insya Allah waktu sholat Isya tidak diakhirkan dari sepertiga malam. Jika diakhirkan sampai pertengahan malam, itu boleh. Namun jika diakhirkan lebih dari pertengahan malam, maka itu adalah waktu darurah atau waktu darurat. Yang dimaksudkan dengan waktu darurat adalah sebagaimana waktu darurah dalam sholat asar. Intinya, untuk alasan kesempurnaan ibadah sholat Isya, ditekankan agar dikerjakan sebelum pertengahan malam atau sepertiga malam, dan tidak melebihi waktu pertengahan malam. Kecuali jika memang ada uzur. Semoga bermanfaat.